Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya. Kita lanjut belajar kita di branding fundamental. Kita akan mulai membahas tentang visual identity. Ya, visual identity. Visual identity itu banyak. Visual identity itu macam-macam. Visual identity itu kompleks. Ya, bagaimana kita menentukan satu atau dua atau kombinasi dari sekian visual identity ya untuk memperkuat brand kita. Pertama kita akan mulai membahas tentang logo karena logo merupakan bagian dari visual identity. Tapi kan di awal kita udah sepakat nih bahwa brand itu tidak sama dengan logo. Ya kan terbukti karena logo ini kan bagian dari visual identity. Nah, kalau kita bicara tentang logo, sudah saya awali tadi, logo bagian dari visual identity. Apa sih visual identity itu? Ya, visual identity itu segala bentuk identitas produk. Berarti ya ada logo, ada super grafik, kemudian ada packaging, kemudian ada desain outletnya, kemudian ada seragam karyawannya atau seragam pegawainya dan seterusnya, ya kan? Yang dapat diidentifikasikan secara visual. Segala sesuatu, ya kan, yang bisa diidentifikasi secara visual, ya bisa kita sebut sebagai visual identity kalau kita bicara tentang brand. Logo salah satunya, makanya yang pertama kita bahas ada logo. Ada logo, ada warna, ada layout yang khas, ada arsitektur, ada nama, ada seragam. Pertama yang saya kasih tanda merah, kita bicara tentang logo. Nah, kalau kita akan belajar tentang logo, mengenai logo ya kita harus ngerti dulu anatomi logo itu kayak apa. Ya. Satu contoh kayak gini. Ya. Logo ada yang gunakan logo type sama ada logogram. Logo type itu dalam bentuk teks biasanya kayak gini. Ya, dan ini adalah logogram. Ya, ada simbolnya itu logogram. Terus sebetulnya logo dari definisi konseptual itu apa? Ya, tapi ingat ya ini nggak usah dihafal ya, nggak usah dihafal. Teman-teman cukup ngerti aja. Nah, logo itu bisa berupa tulisan, sketsa, dan seterusnya yang mempunyai makna. Apapun ya, apapun bentuknya. Entah itu tulisan, entah itu sketsa, entah itu perpaduan gambar, perpaduan warna, tapi harus punya makna. Ya, dan makna itu kata kuncinya, makna itu harus bisa mewakili identitas dari satu entitas. Ya, apapun tadi, warna, kemudian tulisan, kemudian sketsa, itu punya makna dan bisa mewakili identitas atas satu entitas. Entitas itu mungkin bisa perusahaan, entitas itu bisa komunitas, entitas itu mungkin bisa perusahaan daerah, entitas itu mungkin juga bisa event. Ya, bisa event. Bahkan bisa satu negara entitas itu. Ini yang pertama, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan logo adalah instrumen yang menggambarkan harga diri di mana seluruh nilainya bisa diwujudkan dan seterusnya. Ini yang kedua. Nggak perlu Anda hafal ya. Cukup Anda kenal aja. Nah, dengan demikian kita bikin rumus nih. Ya, kita suka bikin rumus. Ya. Logo itu apa sebenarnya kan? Secara simpel dari dua tadi kan, dua definisi konseptual. Yuk kita kerucutkan. Logo L ya, logo berarti logo. Logo itu rumusnya S. S-nya adalah skema. Jadi kan apapun bentuknya kan skema. Kemudian skema itu harus punya makna, M-nya makna, kemudian I-nya adalah identitas. Jadi logo adalah skema yang punya makna, kemudian bisa mewakili identitas dari satu entitas. Selesai. Ya, dengan ini teman-teman mungkin akan bisa menjelaskan tentang logo itu apa. Ya, ini kita singkat, kita sederhanakan jadi satu rumus seperti itu. Nah, jenis logo kan, jenis logo teman-teman nanti bisa pelajari ya, bisa baca di beberapa literasi nanti. Jenis logo itu ada yang disebut dengan lettermark, ada wordmark, ada pictorial mark, ya kan, ada abstrak, ada maskot, ada kombinasi dan ada lambang. Ya, saya kasih ilustrasi dulu aja. Lettermark atau disebut dengan monogram. Monogram itu jenis logo yang biasanya ini memanfaatkan inisial dari brandnya, maka disebut dengan monogram lettermark. Ya, merupakan inisial. Misalkan ada XP, kemudian ada CNN, ya kan, dan seterusnya. Ya, ini sudah ada definisinya, sudah ada contoh-contohnya. Yang pertama ya, lettermark atau monogram. Yang kedua, wordmark ini sebetulnya hampir-hampir sama dengan lettermark ya, hampir sama dengan monogram, cuma ini tanpa disingkat.
Ya Coca-Cola. Ya kan? Coca-Cola itu nggak pernah disingkat. Nggak pernah CC itu nggak ada, C2 nggak ada, mesti Coca-Cola. Apalagi Coco itu nggak ada. Lengkap dia sebutnya, ya kan? Kemudian pictorial mark, ya biasanya ini memanfaatkan icon yang diisi dengan grafis tertentu yang menggambarkan satu brand. Kemudian abstrak, ya kan? Abstrak ini hampir sama dengan pictorial mark, ya, tapi memanfaatkan satu grafis tertentu. Ya, bedanya ini ada geografis yang sifatnya acak. Maskot biasanya ini menggambarkan apa ya? Karakter tertentu. Misalnya KFC ada karakternya tertentu. Kombinasi ya berarti kombinasi antara monogram, kemudian abstrak, maskot, dan simbol ini. Ya, kalau lambang ini biasanya dalam bentuk lencana. Ya, ini tipe-tipenya. Oke. Terus kita lanjut aja. Kemudian fungsi logo apa? Fungsi logo yang pertama adalah untuk branding. Ingat ya, branding itu kan kita melempar bola. Nanti pantulannya itu adalah brand. Upaya-upaya kita agar terbangun sebuah persepsi bila bisa melalui logo. Ya, nanti kita tinggal pilih. Ya, kalau memang yang paling kuat membangun persepsi pada produk kita itu udah logo, ya logo yang kita perkuat di situ. Kalau yang kuat itu nanti ternyata di layanan, ya layanan. Kalau yang kuat itu adalah di layout dari outlet kita, ya di situ akan menjadi unggulan kita. Maka fungsi logo yang pertama adalah branding. Yang kedua sebagai informasi, pengawasan dan kontrol. Yang ketiga juga memberikan motivasi, keempat mengutarakan sebuah emosi, dan yang kelima adalah sebagai sarana untuk presentasi dan promosi. Logo dikatakan efektif, ya kan? Ada beberapa kriteria. Yang pertama ketika logo itu sederhana atau simple. Sekali lagi, kita buat produk, kemudian kita kasih nama, ya, produk kita kasih logo pada produk kita. Itu kan untuk konsumen, bukan untuk diri kita. Sehingga sebisa mungkin logo itu dibuat sederhana. Jangan menambahi permasalahan pada konsumen. Konsumen itu banyak masalah. Maka kita kasih solusi atas masalahnya, bukan menambah masalah. Maka kalau buat logo ya buatlah yang sederhana. Kemudian unik. Yang ketiga adalah mudah diingat. Buatlah logo yang memang mudah diingat. Ya, sekali lihat mungkin berikutnya kita akan bisa mengingat. Ya kan? Contoh logonya McD ini di M ini ya anak-anak yang tak bisa baca pun sekali kenal itu logo McD ya dimanapun dia akan bisa kenali. Langsung dia kuat menempati posisi top of mind di benaknya untuk lini produk makanan tertentu. Kemudian serbaguna sesuai, kemudian daya tahan. Daya tahan itu artinya apa ya? Bisa bertahan cukup lama. Jangan terlalu sering gonta-ganti logo. Gonta-ganti logo loh ya. Ya, gonta-ganti logo sama rebranding ada sedikit perbedaan. Karena rebranding tidak hanya di logo. Ya, rebranding tidak hanya di logo. Salah satunya memang nanti biasanya dari logo itu. Tahan lama, Coca-Cola itu tahan lama. Desain logo Coca-Cola ini sudah berapa ratus tahun ya kan. Sampai sekarang perubahannya minor, tidak berubah secara frontal atau secara keseluruhan enggak. Berarti memang itu memenuhi kriteria logo-logo yang efektif itu yang seperti apa. Nah, ada juga ketika mendesain logo itu juga memperhatikan warna. Warna kan? Karena ketika kita memilih warna tertentu untuk kita buat dalam logo kita ya mesti menyesuaikan dengan market kategorinya juga. Ya kan? Ini ada satu ilustrasi sebetulnya kan. Coba Mas Siap. Bisa minta bantuannya, Mas. Nah, di studio ini ada Mas Siap teman saya. Mas Siap, ini kan ada permen ya, permen. Anggap aja itu permen. Ya, ada satu warna merah, 2 warna kuning, 3 warna hijau, kemudian warna biru, warna coklat. Kira-kira kalau Mas Siap saya minta dan saya kasih kesempatan mengambil satu permen di antara sekian warna itu, warna apa yang diambil? Biru. Mas Juni kira-kira warna apa? Warna merah. Mas Iin, ada Mas Iin juga. Warna apa? Hijau. Hijau. Mbak Mada? Biru ya? Kuning ya? Ya. Dan ini saya sudah melakukan riset ke beberapa teman. Mesti didominasi warna merah.
Yang ngambil biru itu jarang banget. Jarang banget. Ya, jarang banget. Karena ada satu riset tentang warna ya. Ini terkait dengan market kategori untuk produk makanan. Karena warna biru itu justru warna yang bisa mengurangi nafsu makan. Makanya ketika makanan, biru jarang. Perhatikan aja, datang ke rumah makan, perhatikan logonya, tulisannya apapun, mesti didominasi oleh warna merah, warna kuning. Biru jarang, ya. Contoh gini. Kalau teman-teman saya minta cari logo kuliner, rata-rata kayak gini kan. Logo-logo kuliner itu ya didominasi oleh merah kuning. Ya. Nah, biru jarang banget. Kecuali Mas Syihab. Karena Mas Syihab diet ketat. Kalau Pak Manda pasti merah ya. Kuning ya. Antara merah dan kuning. Ya kan? Lihat beberapa logo yang ada ini kan biru nggak ada yang mendominasi. Ya, biru nggak ada yang mendominasi. Ya, kalau toh ada itu kecil ya. Tidak sebagaimana warna merah dan warna kuning. Nah, maka di salah satu rumah makan di Jepang dia ada rumah makan tapi khusus orang-orang yang suka diet, program diet. Ya, maka didominasi oleh biru. Piringnya dibuat biru dan sebagainya. Kalau nggak percaya, nanti buktikanlah buka puasa bersama di mana, datang ke warung, ya jarang kok ada piring warna biru, jarang. Ya karena warna biru itu akan mengurangi nafsu makan. Tapi kalau warna merah, warna kuning itu meningkatkan nafsu makan. Nah, ini kalau kita bicara tentang logo tadi kan, nah ini warna-warna yang bisa meningkatkan nafsu makan, ada merah, ada kuning, ada orange. Itu yang harus diperhatikan kalau kita mau mendesain logo untuk produk untuk layanan kita. Maka kembali ke rumus logo tadi ya, penekanannya di sini, penekanannya. Oke, sebentar. Penekanannya. Nah, ini kan. Penekanannya adalah ketika kita menentukan logo maka kita harus perhatikan skemanya kayak apa, kemudian bagaimana maknanya dan bagaimana identitas yang bisa mewakili entitas. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di materi tentang visual identity, terutama di logo. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali, masih di visual identity, kita akan bahas tentang kemasan atau packaging. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.